ada harapan. In Jesus name. Gelapkah jalan di hidupmu? Apakah engkau sedang dalam keadaan galau ataukah sedang putus asa? Dengan semua kekuatanmu, kau tak mampu hadapi sendiri. Namun masih ada kuasa tak terbatas yang sanggup untuk menolongmu. Masih ada Yesus, masih ada kasih yang tidak terbatas, kuasa yang tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup menolong hidupmu dan hidupku sekarang. Masih ada Tuhan Yesus, amin. Masih ada Tuhan Yesus, masih ada harapan. Masih ada harapan. Tuhan Yesus, terima kasih. Gelapkah jalan di hidupmu? Sedang sedih? Sedang putus asakah? Engkau temui jalan buntukah? Dengan semua kekuatanmu, kau merasa sudah tidak berdaya, tak sanggup hadapi sendiri. Namun masih ada kuasa yang tak terbatas yang sanggup menolongmu. Masih ada Yesus, masih ada kuasa tak terbatas, amin. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup menolong hidupmu dan hidupku sekarang. Masih ada Tuhan Yesus, masih ada harapan, amin. Masih ada Tuhan Yesus, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup menolong hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan Yesus, masih ada harapan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kepadamulah kami berharap. Harapan yang pasti, harapan yang kami percaya dan terima dengan jaminan firman-Mu sendiri. Amin. Shalom semua Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun berada, senang banget bisa menyapa seluruh Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku saat ini. Wah, ada yang dari Bandung, ada yang dari luar kota, ada juga yang dari Balikpapan. Halo semuanya. Hidup manusia penuh dengan lika-liku. Kemarin Pastor berkesempatan jalan dengan tim. Lalu ketika diajak untuk pergi sarapan ke satu tempat, itu melewati jalan kecil yang kami belum pernah lewatin. Cukup kelak-kelok. Lalu terjadi perbincangan di sana. Wah, kayaknya ini lebih jauh kah? Mutarnya kah? Atau kenapa lewat sini kah? Lalu Pastor berkata,
Sudahlah, kita percaya kepada Bapak yang driver. Dia sudah tahu tujuannya. Pasti sampai, sekalipun mungkin kita melewati kelak-kelok jalan orang Balikpapan bilang istilah kata jalan tikus begitu. Tapi percayalah, sekalipun kelihatannya kelak-kelok karena yang membawa kendaraan sudah tahu tujuannya, pasti sampai dan benar. Tidak lama setelah itu kita sampai dan kita bisa sarapan yang enak di sana. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi ini menggambarkan kehidupan kita. Lika-liku jalan kehidupan kita seringkali banyak yang kita tidak mengerti. Juga banyak orang yang tersesat, salah jalan. Akhirnya mereka menyesal kesempatan bisa kok berubah. Mereka tersesat, masih ada jalan keluar. Mereka dalam kondisi galau, sedih, putus asa, masih ada harapan. Karena mereka masih bisa memanggil Tuhan Yesus, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang menolong kita, pribadi yang siap hadir, karena Dia sangat amat mencintai setiap manusia. Termasuk orang yang tersesat, orang yang berdosa, orang yang dalam pergumulan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Masih ada harapan, masih ada jawaban. In Jesus' name. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor ajak untuk melihat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, ya. Kita akan bersama mendengar dari kitab Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Mazmur 25 ayat 8 sampai ayat 14. Praise God forevermore. Glory to God. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih, sabda firman Tuhan yang ajaib buat hidupmu dan hidupku. Lika-liku jalan kehidupan, firman Tuhan ini menjadi jawaban setiap jalan hidup manusia. Mazmur 25 ayat 8 sampai ayat 14. Tuhan itu baik, katakan amin. Tuhan itu benar, amin. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tersesatkah hidupmu hari ini? Atau ada kerabatmu, keluargamu yang terkasih tersesat? Tuhan menunjukkan jalan kepada orang sekalipun sedang tersesat. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu benar. Ayat yang ke-9, Tuhan membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mari menjadi manusia yang memiliki kerendahan hati. Ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, katakan amin. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan tidak hanya memberikan kita jalan keluar, Tuhan membawa hidup kita untuk bergaul karib dengan Dia.
Mungkin hari ini kita menemukan jalan masalah, jalan pergumulan, atau ada yang sakit, akhirnya menemukan jalan kesembuhan in Jesus name. Intinya kalau kita melihat kitab Mazmur, begitu banyak kitab-kitab puisi yang indah ini Bapak Ibu. Kitab puisi ada 4, Kidung Agun, Pengkhotbah, Amsal, dan kitab Mazmur ini. Di sini Tuhan menunjukkan jalan kepada semua orang, termasuk orang percaya, orang benar, dan termasuk juga orang yang sedang tersesat. Kalau Tuhan saja mengasihi orang yang tersesat, kenapa kita sesama ciptaan Tuhan yang ditolong Tuhan dari kesesatan, mari kita sama-sama juga mau mengasihi orang yang tersesat. Kita jangan mengsesat-sesatkan orang, tapi mari kita membawa jalan kasih bagi mereka, karena kita sama-sama anak Tuhan Yesus, terlebih sama-sama hamba Tuhan Yesus. Mari berikan jalan kasih. Ketika ada orang yang sakit, Tuhan sedang memberikan dia jalan kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dan lewat firman-Nya hari ini, Tuhan akan mengundang semua kita untuk bergaul karib dengan Dia, membangun hubungan yang baik, hubungan yang dipulihkan. Mengapa manusia banyak yang tidak bisa dekat, atau malu dekat, atau merasa tidak layak dekat dengan Tuhan? Karena mereka merasa mereka tersesat, mereka merasa mereka berdosa, mereka merasa mereka tidak sempurna. Dengarkan baik firman Tuhan hari ini. Tuhan mengasihi engkau siapapun engkau, apapun keadaanmu, sekalipun engkau sedang dalam jurang kegelapan, sedang tersesat, Tuhan mengasihi engkau. Bapak Ibu sekalian, in Jesus name, Dia memanggil kita untuk bergaul karib dengan Dia. Mari masuk pada jalannya. Termasuk sedang engkau lika-liku pergumulan, lika-liku persoalan hidup, lika-liku tantangan. Mungkin sedang engkau ada di lembah air mata. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia sanggup mengubah air matamu menjadi permata, dan Dia sanggup mengubah air matamu menjadi mata air, jalan kehidupan untuk bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Renungkan firman Tuhan ini. Bahkan ketika ada orang masih bertanya, yang penting ini bagaimana sampai jalan ke surga? Tuhan Yesus juga adalah jalan ke surga. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar jalan untuk engkau menemukan hidup yang baru dari kesesatan, dari keterpurukan, tetapi Tuhan Yesus juga satu-satunya jalan kebenaran dan hidup untuk sampai ke surga. Luar biasa kan? Tuhan Yesus tawarkan kita jalan kehidupan, hidup yang baru, hidup yang penuh kasih, hidup yang dipulihkan, hidup yang diampuni, hidup yang bergaul karib dengan Tuhan. Masa kita hidup ini setiap hari hanya jalan-jalan kelak-kelok, pergumulan, masalah, percekcokan, pemberantanan? Tuhan Yesus menawarkan kita jalan hidup yang baru. Jalan Tuhan itu baik dan benar. Jalan Tuhan itu penuh kasih dan pengampunan. Jalan Tuhan membawa pemulihan dan mengundang kita untuk bergaul karib dengan Dia. Bahkan jalan Tuhan, Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup sampai ke surga baka, ke surga kekal. Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Di sini ada salah satu rasul murid Tuhan Yesus bernama Thomas. Thomas, sedikit kisah, dia adalah memiliki karakter yang suka bertanya, karena barangkali dia lebih banyak tanya untuk meyakinkan keraguannya. Dia banyak bertanya untuk meyakinkan, karena ternyata Thomas juga dikenal adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang ragu atau si peragu.
Maka dia di sini bertanya dalam Yohanes 14 ayat 5, dia bertanya, kata Thomas kepada Tuhan Yesus, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan Yesus sedang menyampaikan jalan surgawi. Tuhan sedang menyampaikan tentang rumah di surga. Dan mereka mendengar, akhirnya Thomas bertanya, bagaimana caranya supaya kami bisa tahu jalan ke surga? Maka dia bertanya yang kelima, kami tidak tahu jalan ke sana. Kami tidak tahu kemana engkau pergi, lewat jalan mana. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Maka ayat favorit orang Kristen dari abad ke abad, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nanti diapal ya ayat ini. Tuhan Yesus menjawab kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu terkasih, banyak jalan menuju ke Roma, istilah kata. Bapak Ibu saudara-saudaraku, banyak jalan yang kita tempuh. Mungkin untuk ke satu tempat ada tadi jalan tikus, ada jalan motong, ada jalan mutar. Tetapi saya beritahu kepada saudara-saudara, kitab suci bersaksi, Tuhan Yesus berkata, dan saya hamba Tuhan mewartakan, bahwa tidak ada jalan lain ke surga. Hanya satu jalan ke surga Bapa kita, pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Dan dialah satu-satunya pribadi yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui aku, kata Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu sekalian mau memberikan jalan hidupmu hari ini kepada jalan Tuhan? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar hidupmu yang lika-liku, kelak-kelok itu mendapat pemulihan, tetapi juga saat kita menutup mata di bumi, kita sudah tahu jalan ke surga, yaitu jalan Kristus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Hari ini pemirsa, segini banyak dengan berbagai kelak-kelok jalan kehidupan. Kalau tadi kami mendengar ilustrasi bahwa driver membawa kami ke satu tujuan, dia tahu tempatnya. Mungkin nampaknya jalan kelak-kelok, tapi sampai. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga mungkin engkau sedang alami kelak-kelok jalan kehidupan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Dia tidak membawa engkau pada jalan celaka. Dia membawa engkau pada jalan kebenaran, kebaikan, dan kasih karunia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dia pasti akan menolong dan bertindak atas hidupmu tepat pada waktunya. Tindakan Tuhan adalah baik dan benar untuk hidupmu. Tangannya sanggup menolong, menyelamatkan, mengangkat hidupmu, dan bahkan menyembuhkan engkau, mengangkat kelemahanmu. Karena Tuhan itu kasih, dan bahkan Dia menjamin jiwamu mendapatkan keselamatan kekal. Diberkatilah pemirsa sekalian yang sakit, aliran-aliran kesembuhan mengalir, menjamah tubuh mereka. In Jesus' name. Yang terikat, engkau dibebaskan, dilepaskan, dan damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati Bapak Ibu sekalian, keluargamu, rumah tanggamu, membawa jalan Kristus, jalan damai sejahtera, mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan kasih Tuhan Yesus. Dan saya percaya dari sekian banyak pemirsa ini dan terus di-share video ini, mereka juga akan menjadi saksi bahwa Tuhan, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih buat sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kami mendapatkan berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan ingatlah, kalau kemarin kita melewati banyak jalan lika-liku kehidupan, hari ini Tuhan Yesus kasih firman, jalan Tuhan itu baik. Jangan ragu-ragu
untuk berserah, percaya, berdoa, memanggil nama Tuhan Yesus, karena engkau akan ditolong Tuhan Yesus dan dibawa pada jalan kehidupan yang luar biasa. Senang aku berkesempatan untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Pastor melihat banyak orang bersuka cita, banyak orang yang bahagia, banyak orang yang dilepaskan, banyak orang disembuhkan. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara butuh pelayanan untuk baptisan atau konseling, Pastor mendorong Bapak Ibu datangi gereja-gereja di mana Bapak Ibu tinggal, di kota di mana Bapak Ibu tinggal. Di sana banyak hamba Tuhan yang sudah siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Dan di sana juga pasti banyak ada konselor-konselor yang siap untuk konseling kepada saudara-saudara sekalian. Sehingga dari pelayanan ini, puji Tuhan, Pastor menabur benih, dan itu akan dituai di kerajaan surga oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, sola fide, ingatlah, apapun terjadi dalam hidupmu, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dulu, sekarang, esok, sampai selama-lamanya, Dia pasti menolong kita. Amin. Amin. Bahkan ketika kita tidak bisa menolong diri sendiri, Tuhan Yesus hadir menolong kita. Amin. Masih ada kasih Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong kita. Masih ada Yesus, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup menolong hidupmu dan hidupku sekarang. Masih ada Tuhan Yesus, masih ada harapan ya, amin. Masih ada harapan. Yes, saya semuanya. Semangat ki, semangat ki. Bye, bless you. Terus memberkati. Dadah.